Halo Sobat Rebaner, kembali lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum seluruh alur cerita film Unleashed yang dirilis pada tahun 2005. Langsung saja fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan dan mari kita katakan bersama-sama 1, 2, 3. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria dengan tatapan kosong. Lalu ada seorang pria berjas putih yang membuka kalung yang berada di lehernya. Dan ketika kalungnya dibuka, tiba-tiba ia langsung menghajar semua orang yang berada di situ. Dengan sangat mudahnya, ia mampu mengalahkan. Dan ketika ia akan ditembak, ia mampu menghindarinya dengan sangat tepat. Pria tersebut bernama Danny. Dan ketika seorang berjas putih mengenakan kalung di lehernya lagi, Danny kembali menjadi manusia yang sangat aneh. Pria berjas putih itu kita sebut saja adalah si bos. Si bos ini berprofesi sebagai seorang penagih hutang. Dan ketika si korban tidak memberikan uang kepada si bos, maka ia akan melepaskan Danny dan akan membabi buta. Dan ketika si bos dan Danny sampai di tempat tinggalnya, di sini Danny diperlakukan layaknya anjing. Ia dimasukkan ke dalam jeruji besi dan di sini ia diberikan makanan anjing. Setelah selesai makan, Danny berlatih sampai membuat samsaknya robek. Di sini, Danny diberikan satu boneka dan satu buku anak-anak. Danny melihat buku anak-anak itu dan ia melihat gambar piano yang kita semua akan tahu gimana kehidupan Danny yang berkaitan dekat dengan piano. Setiap harinya, Danny selalu diajak untuk ke tempat gulat dan ketika semua orang tahu siapa Danny, mereka lebih memilih untuk mengalah. Dan ketika si bos akan pergi ke tempat pelelangan, di sini orang yang mempunyai pelelangan sudah tahu cara kerja dari Danny. Karena apabila kalungnya yang berada di leher Danny dilepas, maka Danny tidak akan menyerang. Dan kalau tidak dilepas, maka ia akan diam saja. Orang yang mempunyai elang itu bertanya kepada si bos, bagaimana ia bisa memiliki Danny. Dan di sini si bos berbicara, didiklah seseorang itu sejak dini dan perlakukanlah mereka layaknya binatang buas, maka ia akan menjadi seseorang yang sangat ganas. Lalu yang punya tempat elang itu pun menyuruh semua anak buahnya untuk menahan si bos dan ia pergi ke ruangan tamu. Di sini si bos ditahan, namun Danny yang dididik tidak memiliki kasih sayang hanya bisa melihat si bos. Karena dasarnya Danny tidak akan menyerang seseorang selama kalungnya masih berada di lehernya. Dan ketika si bos telah diajar dan ia memiliki kesempatan untuk membuka kalung Danny, ia pun segera membukanya. Dan Danny pun langsung mengajar semua orang yang berada di sana. Ada seorang tamu yang memiliki tempat tarung ilegal yang sedang menyaksikan aksi dari Danny dan ia tertarik kepada kekuatan Danny. Lalu si bos pun melanjutkan perjalanan untuk menagih hutang kepada tempat barang antik dan si bos berjaga-jaga agar kejadian tadi tidak terulang lagi. Ia pun memberikan kotak lampu dan menyuruh Danny untuk melihatnya dan menunggunya. Dan apabila kotak lampu itu menyala, Danny harus segera masuk. Ketika Danny sedang melihat kotak merah itu, ia tertarik kepada sebuah piano dan ia mencoba memainkannya. Danny dikejutkan dengan kedatangan seorang kakek tua yang ternyata kakek itu adalah seorang pemain piano yang kita sebut saja si Samsul. Di sini Samsul menyuruh Danny untuk mendekat kepadanya dan akan mengajari Danny bagaimana bermain piano yang benar. Terdengar suara dari kotak merah itu, lalu Danny pun segera masuk, namun ia terlambat karena si bos dan anak buahnya sudah diajar babak belur. Namun si bos hanya bisa pasrah karena Danny adalah salah satu kekuatannya. Lalu datanglah seorang yang mempunyai tempat tarung ilegal. Di sini ia menawarkan kepada si bos agar Danny mau ikut ke dalam turnamen tarung ilegal. Namun si bos tidak mau dan ketika si bos mendengar bahwa uang yang diberikan akan sangat banyak, ia pun mengiyakan permintaan itu. Dan ketika si bos dan Danny telah sampai di klub pertarungan ilegal, di sini dijelaskan bahwa kemenangan dari seorang petarung harus membunuh dan kalau tidak sampai membunuh, maka ia tidak akan menerima hadiah itu. Dan kita diperlihatkan seorang petarung yang tidak pernah kalah dan selalu menang dalam pertarungannya. Kita sebut saja si Rico. Tanpa banyak bicara, si bos pun membuka kalungnya.
Dan kita akan dibuat terkejut ketika melihat Danny hanya menggunakan 3 pukulan biasa yang tepat di lehernya dan membuat sang juara bertahan itu kalah dan KO seketika. Si bos pun pulang dan mendapatkan uang yang sangat banyak, dan di sini si bos menawarkan hadiah untuk Danny dan Danny berbicara bahwa ia menginginkan piano. Ketika mereka sedang bahagia dengan uang yang sangat banyak, tiba-tiba mereka ditabrak oleh sebuah truk. Dan ternyata otak dari penyerangan tersebut adalah orang yang memiliki dendam kepada si bos. Dan ketika mereka mengira bahwa si bos telah mati, mereka pun pergi. Namun Danny masih hidup dan hanya terkena luka tembakan di lengannya. Dan Danny mengira bahwa si bos mati dan teman-temannya ia pun pergi. Karena tembakan tadi, Danny pun pingsan. Dan ketika bangun, Danny berada di tempat tidur. Dan ternyata itu adalah rumah dari Samsul. Dan ketika Samsul akan memberikan makanan kepada Danny, Danny pun bersembunyi di bawah. Ketika Danny sedang melihat Samsul memainkan piano, datanglah anak tiri Samsul yang bernama Victor atau Victoria. Dan ketika Danny melihat Victor, ia langsung menutup pintunya. Victor yang tahu bahwa Danny suka musik, ia pun memberikan piano kecil untuk Danny. Dan di saat makan malam, Danny pun datang dan akhirnya Danny mau bergabung bersama mereka. Di sini, Danny makan layaknya anjing. Lalu, Danny pun memberitahu namanya. Di pagi harinya, ketika Samsul akan melepaskan kalung di leher Danny, Danny pun meresponnya dan tidak mau kalungnya dilepas. Lalu mereka pun mengantarkan Victor ke tempat sekolah. Lalu, Danny dan Samsul pergi ke tempat supermarket untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Ketika mereka sampai di rumah, Danny yang membuka lemari melihat foto keluarga Samsul. Di sini Samsul bertanya di manakah keluargamu, dan Danny menjawabnya tidak tahu. Hari-hari pun mereka lalui. Kini Danny dirawat dengan sangat baik dan ia dibimbing menjadi manusia yang seutuhnya. Dan itu adalah hal yang tidak pernah dirasakan oleh Danny. Ketika Samsul dan Danny sedang berbelanja di supermarket, di sini ada seseorang yang berkelahi dan Samsul yang khawatir dengan Danny memanggil Danny, namun Danny tidak meresponnya. Ketika sampai di rumah, Samsul bertanya kepada Danny, kenapa Danny sangat tenang ketika ada seseorang yang berkelahi. Dan Danny pun menjawab, kalau mereka tidak berkelahi denganku, maka aku tidak akan melakukan apa-apa. Di malam harinya, Victor datang ke kamar Danny dan ia melepas kalung Danny. Namun pada awalnya, Danny merasakan ketakutan dan Danny pun akhirnya mau dilepaskan kalungnya. Di pagi harinya, Danny diajak oleh Samsul untuk pergi ke tempat kerja. Samsul di sini memberitahu Danny bagaimana cara mendapatkan uang dan mereka pun bekerja sama. Di saat sudah mendapatkan uang, di sini Samsul membagi uang tersebut dengan Danny. Danny berbicara, untuk apa uang ini? Samsul pun menjawab, entah apa yang akan engkau beli itu terserahmu. Danny langsung pergi ke supermarket. Ia membeli sebuah boneka topi lucu untuk diberikan kepada Samsul dan juga Victor. Lalu di saat Danny pulang, ia bertemu dengan anak buah si bos. Anak buah si bos itu sangat senang karena telah bertemu dengan Danny. Karena selama ini si bos mencari-cari di mana Danny berada. Lalu ia mengajak Danny untuk kembali lagi. Namun Danny menolak ajakan tersebut karena sekarang ia sudah mempunyai keluarga baru. Namun mereka mengancam apabila Danny tidak ikut, maka keluarga barunya akan terancam. Dengan terpaksa, Danny pun ikut dan kembali lagi dengan si bos. Ketika sampai di tempat si bos, di sini si bos sangat bahagia karena Danny telah kembali lagi. Namun di sini Danny mengajukan suatu pertanyaan. Ia bertanya, apakah engkau kenal dengan ibuku dan di mana ibuku? Si bos pun menjawab bahwa ia menemukannya dengan keadaan sekarat di jalan dan ia memungutnya. Si bos berbicara bahwa Danny harus melupakan masa lalu dan harus menuju ke masa depan. Dan kini Danny menjadi seseorang yang bersifat seperti anjing lagi. Danny pun diajak ke tempat pertarungan ilegal. Namun di sini Danny berbicara bahwa ia tidak ingin bertarung lagi. Karena kesal, si bos pun menyuruh Danny untuk bertarung dan memaksanya. Namun, Danny yang sudah berubah untuk tidak menyakiti orang, ia tidak lagi menyerang musuhnya, namun ia hanya menghindar serangan dari musuhnya. Si bos yang geram karena Danny tidak mau menyerang, ia pun memberikan senjata kepada lawannya agar Danny mau menyerang, namun dia malah menghindar. Si pemilik tempat ilegal pertarungan itu pun menurunkan 3 anak buahnya,
Dan kini Denny harus berhadapan dengan 4 musuh sekaligus. Karena sudah terpojok, Denny pun akhirnya ingin bertarung dan menaklukkan semua musuhnya dengan sangat mudah. Ketika akan menghabisi musuhnya, Denny tidak sanggup. Dan kita semua tahu apabila musuhnya tidak mati, maka hadiah tidak akan diberikan. Dan si bos pun akhirnya turun tangan dan menembak musuhnya hingga KO. Dan karena sifat Denny yang telah membuat si bos marah, ia pun dipukuli dan dimasukkan lagi ke dalam tempatnya. Malam harinya, ketika Denny sedang melihat buku anak-anak, ia penasaran dengan siapa ibunya. Ia pun memberanikan diri untuk datang ke bos dan menanyakan siapa ibunya. Karena si bos takut, ia pun mengatakan bahwa ibunya adalah seorang pelacur dan ibunya dibunuh, lalu Denny pun dirawat olehnya. Di saat sedang di perjalanan dengan si bos, Denny nekat membalikan setir mobil sehingga mobil pun terperosok. Lalu Denny segera pergi ke rumah Samsul. Di sini ia disambut oleh Samsul dan Victoria. Lalu Denny memberikan foto ibunya agar Victoria dapat membantu dan menemukan di mana ibunya dan siapa ibunya. Dan di saat Victoria melihat foto tentang ibu Denny, dapat disimpulkan bahwa ibu Denny adalah seorang pemain piano. Samsul yang tahu pun langsung mengajak Denny dan Victoria ke tempat yang dituju. Ternyata ibu Denny adalah seorang guru piano di tempat itu. Dan kini ia sudah tahu siapa ibunya yang sebenarnya. Setelah tahu siapa ibunya, kini Denny sudah merasa tenang dan menjalani hidupnya seperti biasa. Victoria yang mempelajari kunci dari gambar yang dimainkan oleh ibunya Denny mencoba untuk memainkan piano. Ketika mendengar lantunan dari piano, Denny seketika ingat dengan masa lalunya dan ternyata ibunya dibunuh oleh si bos sendiri. Dan Denny melihat pembunuhan itu di depan matanya. Denny yang mengetahui akan masa lalunya menyuruh Samsul dan Victor untuk berkemas dan pergi dari tempat ini karena ia sudah tahu kejadian apa yang akan terjadi. Namun mereka terlambat karena si bos telah mengerahkan semua pasukannya dan seorang ahli bela diri untuk menangkap Denny. Lalu Denny pun menyuruh Victoria dan Samsul untuk bersembunyi di dalam lemari dan ia akan menghadapi para musuhnya sendiri. Dengan sangat mudahnya, Denny mampu mengalahkan musuhnya walaupun musuhnya memakai senjata tajam. Ia dapat mengalahkannya dengan sangat mudah. Ketika Denny berada di atap gedung, ia dikejar dan ia masuk ke dalam sebuah gedung. Dan di sini ia dihadang oleh si ahli bela diri yang mengejutkannya dengan hampir menebas bagian kepalanya. Namun Denny dapat menghindarinya. Pertarungan yang sengit terjadi di antara mereka hingga Denny keluar dari atap gedung dan bergelantung di sebuah kabel. Ia pun masuk ke dalam gedung lain dan si ahli bela diri pun mengikuti Denny. Namun lagi-lagi Denny dapat mengalahkannya. Karena mengetahui anak buahnya telah kalah semua, kini si bos turun tangan karena mengetahui Denny telah dijebak di sebuah tempat. Denny pun pergi melalui celah atap. Lalu si bos yang tahu pun mengikuti Denny. Dan ketika bertemu dengan Denny, si bos merayu Denny agar ia mau kembali lagi kepadanya. Dan ketika si bos akan mengenakan kalung di leher Denny, ia pun menolaknya dan inilah yang terjadi. Dengan sangat mudahnya, ia melumpuhkan si bos dan ketika ia akan membunuhnya, ia dihentikan oleh Samsul karena kalau ia membunuhnya, maka ia akan berurusan dengan polisi. Namun karena si bos terus ngomong, di sini Samsul melemparkan pot ke kepala si bos agar ia bisa diam. Dan kini Samsul, Victor dan juga Denny hidup bahagia. Dan film pun tamat. Itulah film yang dapat saya rangkum. Terima kasih telah menonton film ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk membantu channel ini berkembang. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.